Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pranaja Servis HP. Ya, kali ini saya terima servisan Samsung A50s. Jadi ini saya terima dalam keadaan sudah mati total. Ini sudah saya bongkar duluan ya. Langsung saya share ke teman-teman. Jadi di sini sudah saya coba cas, tetap tidak bisa hidup. Saya coba tekan tombol power juga tidak ada respon. Begitu saya bongkar dan di sini langsung saya share ke teman-teman ya. Oke, di sini saya coba shotkan bagian tombol powernya. Biasanya kalau LCD blank berarti ada getarnya ya, namun di sini tidak ada getar sama sekali. Oke, kita coba langsung pengecasan di sini. Setahu saya di sini kalau saya cas tidak ada indikator pengecasan ya. Di sini tidak ada respon saat saya coba cas. Jadi memang untuk kasus di seri Samsung seringkali terjadi seperti ini ya. Ini bukan mati suri, namun ada penyebab lain yang mempengaruhi HP ini jadi mati total ya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini kita akan mencoba sekali lagi. Sini saya coba shotkan di bagian pin dari tombol powernya. Namun di sini tidak ada kehidupan sama sekali ya. Jadi kalau mati suri ya tinggal kita tembak baterai sudah down ya. Namun di sini saya sudah mencoba lakukan suntik tegangan di baterainya, namun tidak ada respon saat saya coba pengecasan maupun saat saya coba nyalakan ya. Oke, untuk memastikan di sini kita perlu pengetesan menggunakan power supply ya. Karena power supply bisa kita menentukan apanya yang rusak ya. Di sini seperti biasa kita tempelkan untuk yang ground atau hitamnya di sini. Baru kita tempelkan yang positifnya di positif baterai. Dan ini kalau kita lihat nanti apakah yang menyebabkan HP ini jadi mati total ya. Oke, untuk pengukuran menggunakan power supply teman-teman sudah tahu ya caranya. Jadi di sini kita coba lihat asumsi arus yang masuk di jarum ampere power supply. Dan sini saya tempelkan bagian dari positifnya, kemudian saya coba shotkan atau saya nyalakan di sini. Ya, kalau kita lihat di sini di bagian jarum ampernya malah mentok ya, tidak ada pergerakan ke kanan maupun ke kiri. Di sini diam di 0,2 ya kalau saya tidak salah lihat di sini. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya akan lebih dekatkan lagi kameranya supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Setelah saya coba tempelkan positif, kemudian saya coba nyalakan di sini jarum ampernya mentok ya. Oke, saya ulangi lagi di sini saya tempelkan positifnya, kemudian kita shotkan di bagian tombol powernya. Di sini saya shotkan lagi, kemudian saya lihat di sini. Teman-teman juga lihat ya, setelah saya coba nyalakan di sini malah mentok di 0,2. Kalau sudah seperti ini power supply sudah bekerja atau IC powernya sudah bekerja. Namun di sini penyambutan dari CPU-nya malah tidak bisa ya. Karena nanti disambut sama MMC hanya mentok di perkiraan saya di sini di bagian CPU-nya. Dan di sini saya ulangi lagi tetap mentok di 0,2. Ini menandakan bahwa CPU bermasalah ya. Atau bisa jadi CPU lemah atau bisa jadi dari MMC ya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini kita akan mencoba selesaikan masalah ini ya. Apakah dari CPU benar-benar sudah lemah? Jadi kalau CPU sudah lemah di sini tinggal kita coba perehotan. Jadi kalau IC CPU-nya menggunakan lem hitam, bisa direhot tipis ya. Namun di sini saya akan berusaha
mencongkel atau merehot dari atas kaleng ya. Mudah-mudahan bisa berhasil karena sudah jelas dari kelihatan ampere atau jarum ampere di power supply mentok di 02 ya. Jadi bisa itu kita feeling CPU bermasalah atau CPU-nya lemah ya, yang menyebabkan HP ini jadi mati total. Di saat kita coba nyalakan tidak bisa, kemudian di saat kita coba cas juga tidak bisa ya. Oke, apalagi di sini yang perlu kita ingat di sini bahwa gejala dari CPU lemah bisa kita rehot ya, kita bisa rehot atau kita cetak ulang, atau bisa kita juga menggunakan trik ganjal ya. Jadi di sini saya akan berusaha mencongkel kalengnya. Walaupun tidak mencongkelnya, di sini bisa kita langsung rehot di atas kalengnya ya, supaya panas di atas kalengnya bisa memanasi dari bagian IC CPU sama MMC-nya ya. Jadi kalau memang di sini CPU-nya lemah, bisa kita panasin dari atas ya, dari atas kaleng. Sebenarnya di sini saya berusaha untuk mencongkel kalengnya, namun tidak berhasil ya, karena di sini kalengnya juga sangat kuat. Oke teman-teman, di sini untuk pencopotan bagian kaleng saya batalkan karena panasnya blower tadi sudah cukup ya untuk mengejutkan kembali IC CPU-nya, karena di bagian atas kalengnya saya sudah blower tadi. Kalau memang IC lemah bisa kita rehot tipis setelah kita buka kalengnya, namun tadi saat saya coba blower lumayan panas ya. Jadi saya yakin di sini bisa tembus ke IC CPU-nya. Kalau memang IC CPU sudah lemah, bisa kita rehot tipis. Ya kita akan buktikan di sini setelah saya coba cas, dan alhamdulillah ya bisa ada logo petir seperti ini. Dan kita lihat sama-sama di sini berapa persen baterainya. Dan di sini ternyata 80% ya, berarti untuk baterainya masih aman. Jadi di sini sudah kita lakukan pemanasan di atas kalengnya, itu sudah cukup panas ya, yang mengejutkan bagian dari IC CPU-nya. Karena untuk seri Samsung seringkali CPU lemah ya, CPU bermasalah. Dan ini saya sudah mencoba nyalakan, alhamdulillah ya. Jadi si pemilik HP ini juga menceritakan bahwa cuma hidup sampai logo Samsung yang pertama ya, tidak bisa ke logo Samsung yang kedua seperti ini. Jadi setelah saya rehot di bagian kalengnya, ternyata HP ini bisa nyala normal ya. Dan di sini kita akan pastikan tidak terjadi apa-apa ya. Setelah kita lakukan perehotan di bagian kalengnya supaya tersalurkan panas ke bagian IC CPU, HP ini bisa hidup dengan normal ya. Dan ini saya cabut casnya, kemudian kita cek-cek ya. HP ini sudah bisa nyala dan bisa tampil ke layar utama di sini. Jadi kalau memang CPU benar-benar lemah, bisa kita rehot tipis ya. Apalagi kalau kita bisa membongkar kalengnya supaya perehotannya lebih maksimal ya. Jadi cukup tadi sudah kita panasin di atas kalengnya, tanpa membuka kaleng sudah menyembuhkan HP ini ya. Namun saya sarankan bagi teman-teman jika ingin sempurna, tidak bakalan kambuh lagi, bisa dicetak ulang ya CPU-nya supaya lebih tahan lama. Jika perlu diganti ya kalau memang fisik dari CPU-nya sudah melemah ya. Dan ini setelah saya raba-raba, setelah HP-nya nyala, malah di sini terasa agak panas ya bagian dari CPU-nya. Jadi ini penyebab utama HP jadi mati total karena fisik dari CPU-nya sudah lemah ya. Jadi walaupun di sini kita cas berjam-jam atau kita nyalakan, tidak akan berhasil ya. Jadi trik yang mudah untuk pengerjaan seperti ini memang disarankan ya. Jika tidak ada pengecasan atau kita
colok PC tidak ada detect atau respon, berarti memang IC CPU-nya yang lemah atau bisa direhot tipis ya. Jadi di sini saran saya lebih baik dicetak ulang ya. Namun di sini pemilik HP ini menginginkan bahwa HP-nya bisa hidup ya tanpa ganti dari CPU-nya, karena mungkin budgetnya kurang bersahabat ya. Dan setelah saya lakukan pemanasan di bagian atas kaleng CPU MMC, HP ini sudah kembali nyala ya. Setelah kita coba lakukan perehotan tadi, dan alhamdulillah sudah senyuman HP-nya. Dan di sini kita akan pastikan sudah baik-baik saja ya. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan seperti ini ya. Jika tidak ada kerusakan lain, perlu kita pengetesan juga menggunakan power supply. Kita bisa menentukan pergerakan jarum ampernya ya. Jadi kalau memang pergerakannya tidak seperti tadi mentok di 0,2, berarti ada masalah lain ya. Karena tadi sudah jelas kita lihat bahwa pergerakan jarum ampernya mentok di 0,2 setelah IC power bekerja. Tidak ada penyambutan dari CPU ke IC MMC-nya ya. Jadi di sini sudah kita lakukan rehoot dan alhamdulillah bisa berhasil dengan cara pemanasan di bagian blok IC CPU-nya ya. Ya, untuk lebih maksimalnya seperti yang saya bilang tadi, alangkah baiknya dicetak ulang ya atau diganti. Jarang sekali ya untuk mempertahankan harga pemasangan CPU karena tingkatnya sudah sangat beresiko sekali ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan komentar di bawah video, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu, dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.